Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang saat ini kita sudah sampai kepada munajat beliau, panjatan doa beliau. Di antara munajat beliau adalah ilahi wahai Tuhanku, ya Allah wahai Tuhanku, alimni min ilmi, ajari aku dari ilmu, jadi berikan kepadaku ilmumu ya Allah, min ilmikal mahzufun, dari ilmumu yang tersembunyi, yang tersimpan. Ilmu Allah itu adalah ilmu yang sudah diberikan kepada hambanya, diambil oleh baginda, kemudian disebarkan kepada murid-murid para sahabat Nabi hingga sampai hari ini. Ada ilmu yang diambil dengan talaqi. Ilmu yang diambil dengan talaqi, kita mengambil dari guru, lalu guru memberikan pemahaman kepada kita, kita faham ilmu. Tapi ilmu itu lebih luas dari itu. Yang mahzun, yang Allah simpan. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada sebagian para kekasih-kekasih. Dan didapat tanpa harus belajar. Maka yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bukan ilmu yang diperoleh dengan cara wajar. Sebab ilmu dengan cara wajar sudah ditempuh. Maka yang bermunajat ini bukan orang yang suka berhayal, malas belajar, pengen ilmu laduni kan. Bukan itu. Ada karena dari itu pemarah. Tadi tak belajar. Apa yang pengen ilmu laduni? Ilmu laduni itu setelah kita belajar serius. Ilmu yang dimaksud di sini adalah betul ilmu laduni tersebut, yaitu ilmu yang Allah memberikan ke hati seorang hamba tanpa perantara belajar. Tiba-tiba Allah berikan pemahaman di dalam hatinya. Maksud. Dan ilmu itu tidak bertentangan dengan ilmu syariat yang selama ini diajarkan. Hanya tiba-tiba orang itu belum mempelajari ilmu itu tapi sudah tahu. Tapi kalau kita cari di semesta ini ada yang punya. Sehingga ada pemahaman yang Allah berikan pada imam yang ada di satu kota, tiba-tiba sama dengan pemahaman yang Allah berikan kepada imam yang di kota lain. Dan pemahaman ini betul-betul idenya, pemahaman hasil pemikirannya yang tidak diambil dari guru, ilham rabbani, itu ilmu laduni. Kemudian bertemu dengan ilmu yang lain, dengan orang atau ustadz yang lain atau seorang alim yang lain menemukan ilmu tersebut. Dan ternyata ada kesamaan, tapi tidak pernah diperoleh dari lisannya seorang pun. Dan itu ada ilmu laduni. Itu yang mahzul. Bukan ilmu yang diambil dengan talaqi. Dan kita sah menginginkan yang betul. Ilmu yang diperoleh adalah dengan cara langsung oleh Allah, dari Allah memberikan kepada hamba tersebut. Sedikit permasalahan tentang ilmu laduni, yaitu tadi ilmu laduni syaratnya harus mujahadah dulu. Setelah kita bermujahadah serius di dalam belajar, baru dia berhak mendapatkan ilmu laduni. Karena itu termasuk apa yang Allah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang sungguh-sungguh mencari jalanku, yang sungguh-sungguh di walladzina jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku mencari ridhoku, maka Allah aku akan beri jalan untuk itu. Maka di sini adalah setelah mujahadah, setelah bersungguh-sungguh belajar, baru Allah beri hadiah sesuatu yang luar biasa, ilmu laduni. Jadi jangan main, hanya nongkrong duduk, para santri nggak mau belajar, hanya pengen laduni. Ada orang katanya nggak belajar, alim enggak. Syaratnya adalah walladzina jahadu fina, bersungguh-sungguh. Staf minta yang demikian ini. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah orang yang sudah sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan ilmu laduni. Dan ilmu beliau adalah laduni, termasuk hikmah yang beliau tuliskan adalah laduni. Makna-makna yang bertebaran di dalam ilmu yang Allah berikan, atau bertebaran di dalam berbagai macam disiplin ilmu dirangkum dalam bentuk hikmah. Sebab kalau kita cermati hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini, kadang hikmahnya tidak
tidak jauh dari hukum agama syariah. Fikihnya ada. Ternyata kadang dimasukkan urusan akidah. Yang jelas kemudian masalah akhlak selalu ada. Kalau tidak ilmu fikihnya, ada ilmu akidah di dalamnya, ada ilmu akhlak di dalamnya. Inilah hikmahnya Imam Ibn Attal As-Sakandari. Kemudian munajat beliau selanjutnya adalah wasunni, jagalah aku ya Allah bisirrisni, dengan rahasia kebesaran namamu ya Allah. Al-basun, yang terjaga. Ada sir ismik, rahasia kebesaran Allah. Rahasia kebesaran Allah. Jadi ada sesuatu. Kalau sudah rahasia itu spesial artinya. Hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua mendapatkannya. Dan memang Ibn Attal As-Sakandari ingin menjadi orang istimewa, maka yang diminta pun juga istimewa. Bukan hal-hal biasa. Bukan orang biasa, orang sembarangan minta. Minta kepada Allah agar dijaga dengan bisirri, sir. Nah, sir ini yang maksud yang terjaga. Sir Allah ini, rahasia keagungan Allah yang terjaga. Maknanya adalah, ya Allah, jagalah aku dengan keagungan, rahasia keagungan. Kita ingin dijaga oleh Allah. Penjagaan itu sifatnya luas. Penjagaan itu sifatnya luas. Ada penjagaan rumah kita dari pencuri, cukuplah Allah kirim seseorang penjaga security. Allah mudahkan kita untuk punya security. Allah mudahkan kita untuk punya rumah yang kuat, ada kunci-kuncinya, itu penjagaan biasa. Tapi penjagaan dari Allah yang istimewa, yang tidak seperti orang-orang lain mendapatkan penjagaan. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari. Sehingga para pensyarah hikmah itu, penjagaan di sini adalah penjagaan dirinya yang sudah berusaha untuk kenal Allah agar tidak terpengaruh dengan urusan-urusan di dunia. Siyana minal aqtiyar. Ya Allah, jaga kami, ya Allah, dari ketertipuan kami terhadap urusan dunia. Karena kita berada di dunia. Sehingga kalau kita hubungkan dengan hikmah yang sebelumnya, kita hendaknya punya kesadaran penuh bahwasanya kita selagi hidup di dunia dan dengan manusia, kita punya kewajiban kepada anak kita memberi nafkah, bahkan kepada pasangan kita kita punya kewajiban memberikan senyum, memberikan riayah dan seterusnya. Ini adalah kewajiban-kewajiban dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah dengan cara melaksanakan dengan benar. Maka itu adalah termasuk imtithal, menjalankan perintah Allah. Maka biarpun itu urusannya dengan manusia, tentunya tidak ibadah. Tapi ada orang yang di saat urusan dengan manusia, memang dengan manusia, dengan makhluk bablas, bukan karena Allah. Kalau kita pergi ke pasar mencari rezeki untuk mendapatkan uang, rezeki adalah rezeki. Akan tapi yang menjadikan itu berbeda adalah niat dan ketulusannya. Jika seorang hamba mencari uang ke pasar untuk mendapatkan rezeki yang banyak untuk Allah, dia ingat tentang pesantren yang diurusinya, tentang masjid yang dibangunnya, tentang fakir miskin yang akan dipenuhi di tangan dia, maka sepanjang dia bekerja biar kelihatan urusan dunia, maka dia akan terjaga. Ini terjaga, ia tidak akan terpengaruh dengan urusan dunia. Inilah sunniyah. Jagalah aku daripada terpengaruh dengan urusan dunia. Kenapa? Aku saat ini telah berurusan dengan dunia, tapi aku mohon ya Allah kepadamu ya Allah, biarpun aku berkecimpung urusan dunia. Mungkin dia menjadi pejabat besar di sebuah negara, mungkin dia adalah orang yang kaya raya, mungkin dia adalah orang hidupnya dengan betul-betul dunia. Akan tapi kalau sudah dijaga oleh Allah, maka dunia itu tidak akan mempengaruhinya, tidak akan merusaknya. Kemudian setelah itu Ibn Attal As-Sakandari menyebutkan di dalam munajatnya, ini lanjutan munajatnya adalah ilad. Jadi setelah beliau
minta dari Allah ilmu yang istimewa, kemudian penjagaan istimewa, kemudian kita minta lagi ilani hakiknik hakikni bi haqaiqi ahli qurb. Ya Allah, buktikan atau ya Allah, hakikni, artinya ya Allah, jadikanlah aku, wujudkan dalam diriku ya Allah, berikan kepada aku hakikat. Hakikat itu adalah sesuatu yang nyata. Hakikat itu sesuatu yang tidak berbeda dengan kenyataan. Jadi sesuatu hakikat. Jadi kalau dalam dunia tasawuf biasanya memang ada pembahasan tentang apa itu hakikat. Cuman secara zahir dulu kita maknai hakikat. Hakikatnya fulan adalah kenyataannya fulan. Hakikatnya itu adalah hakikat. Cuman kalau dijabarkan lagi dalam dunia tasawuf, nanti hakikat ini adalah satu fase perjalanan orang menuju Allah. Ada biasanya ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ini sebetulnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Hanya dalam pembahasan saja. Dan kadang seseorang itu sampai ke seseorang di saat sampai kepada hakikat tentu dia akan melewati semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkannya. Seperti sebagian orang yang berkhayal ingin jadi waliullah, katanya sudah sampai hakikat tapi nggak membaca syariat. Itu adalah satu kesalahan. Ya, tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang tidak pakai syariat. Mana mungkin? Jadi setelah dia walladzina jahadu tadi mina lanahdiyannahum subulana, dia berserius bermujahadah, dia menjalankan syariat dengan benar. Kemudian dia berusaha, dia tahu syariat, kemudian berusaha menjalankan dengan penuh khusyuan hingga sampai kepada maqam hakikat. Jadi hakikat ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya syariat. Syariat harus ada hakikatnya. Mungkin kalau kita sederhanakan dalam segala amal kita antara ikhlas dengan amal. Sebagian orang seakan ke sebuah kebodohan kalau bahasa ikhlas nggak ada amalnya. Ia beramal dulu baru disifati ikhlas. Mana ada ikhlas nggak ada amal? Berbuatlah kau baru disifati amalmu ikhlas atau tidak. Ada orang ngomong ikhlas nggak berbuat apa-apa. Apa arti? Berbuatlah baru nanti disifati perbuatanmu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Bukan dipisah. Jadi beramal baru ada sifat namanya ikhlas. Ada syariat yang ditegakkan baru nanti benar tidak di saat kau menegakkan syariat. Kalau caramu benar dan tulus karena Allah, kau sampai kepada makna hakikat. Bukan hakikat orang nggak mau sholat, bukan. Itu kan hayalannya pembual orang yang ngaku ahli tasawuf, tapi nggak pernah tahajudan, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat fardu banyak ditingkatkan. Bukan itu hakikat. Nah, orang sampai kepada ilmu, pada hakikat. Hakikat itu sampai kepada Allah. Di dalam dia mengamalkan satu amalan sampai kepada Allah. Salatnya menjadikan dia sampai kepada Allah, menjadi orang yang kenal kepada Allah dengan sesungguhnya. Sehingga buah daripada salatnya ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini gambaran salat. Sehingga tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sampai kepada hakikat, maka dia adalah mencapai atau mendapatkan satu maqam istimewa. Atau mungkin kita bahasakan sederhana dengan istilah hakikat, menjadi kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu adalah maqamnya, maqam hakikat. Sebab kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali karena Allah, untuk Allah, melakukan ibadah karena Allah. Jadi para kekasih Allah itu maqam hakikat. Jadi ilmu hakikat yang selama ini kita dengar itu ilmu teori. Yang pandai membahas ilmu hakikat sebelum tentu sampai kepada hakikat. Itu adalah pengalaman pribadi seseorang. Kita pun berbeda-beda di dalam kita menemukan pengalaman dalam ibadah. Tiba-tiba suatu ketika kita menemukan ibadah kita khusyuk, nyaman, indah sekali. Bahkan kita ingin menambah dan menambah. Suatu ketika kita menemukan Masya Allah susahnya setengah mati melakukan salat. Beratnya setengah mati. Setiap seseorang kadang menemukan dirinya di dalam syariat, di dalam thariqah, di dalam hakikat. Sesaat thariqah saja, sesaat hakikat saja. Tapi hakikat itu harus didahului oleh syariat.
Jadi saat syariat saja, nggak sampai hakikat. Dia buat Allahu Akbar, masuk kemana-mana sholat, nggak apa-apa, jalankan syariat. Sebab nanti hakikat Allah akan kirim setelah kita serius di dalam syariat. Nah, untuk sampai kepada hakikat puncak ini, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, tidak ada dua model orang. Ada orang yang dia telah berusaha sampai kepada Allah. Ada yang tidak berusaha. Orang yang mendapatkan kemuliaan sampai kepada hakikat tiba-tiba dipilih oleh Allah. Makanya ahli jannah disebutkan Pak, "Illahi hakili taktikri bihaqqaihi ahli turbi wasluk bi masalik ahli jannah." Jadi ada ahli qurub, ahli jannah. Ahli qurub itu orang yang beribadah untuk sampai kepada Allah. Tapi di sana ada orang yang majdub. Majdub itu ditarik oleh Allah. Dia tidak pernah berusaha tiba-tiba sampai makam kemuliaan. Dia menjadi kekasih Allah dia. Dilihat dulu belajar nggak pernah, ngaji nggak pernah. Tiba-tiba dia menjadi kekasih Allah. Ada orang seperti itu. Tapi itu kan namanya pilihan Allah. Jangan kita menunggu saja pilihan itu. Ya kalau dipilih. Kalau kita tidak dipilih bagaimana? Di dalam Al-Quran disebut Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Wa yahdi ilaihi man yurid. Allah yajtabi. Jadi Allah mengambil hambanya sesuai Allah yang kehendak, itu makom jatuh. Ada makom terbuya tasawuf, ada makom jatuh. Tiba-tiba diambil oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Jadi Allah kalau menghendaki seseorang akan dipilih begitu saja. Padahal dia tanpa berusaha, tanpa ini ada. Iya kalau kita dipilih seperti itu. Kalau tidak bagaimana? Ada makom yang lain. Makom sampai kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man yurid. Dan Allah akan berikan petunjuk bagi orang yang berusaha. Munib inadah. Terus berusaha. Inilah yang disebut oleh Ibn Al-Sakandari. Orang sampai kepada Allah ada dengan susah payah. Ada orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah. Pengen kita menjadi orang yang diangkat oleh Allah. Cuma di saat kita belum diangkat oleh Allah langsung, maka jangan lupa kita mengambil satu cara, yaitu bermujahadah. Itu menjadi orang yang berusaha. Yajtabi ilaihi man yurid. Kembali kepada Allah, dapatkan petunjuk dari Allah, dipilih oleh Allah dengan cara dia berusaha. Imam Ibn As-Sakandari memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya orang yang satu sisi dia berusaha untuk mencari kemuliaan agar ditiru oleh orang, bisa menjadi suri teladan. Tapi pengennya juga karena makom di hadapan Allah itu penting sekali. Ya Allah, jadikan kau ahli jannah ya Allah. Tiba-tiba kau ambil menjadi orang mulia ya Allah. Biarpun tanpa usaha. Karena usaha kami ya Allah banyak kotornya. Banyak kotornya. Usaha kami harus sholat pakai tenaga. Kadang makanan saya nggak jelas. Saya harus pergi masjid pakai sepeda, pakai motor, mobilnya tidak jelas. Baju saya, ya Allah susah. Maka ya Allah kalau aku mengandalkan makom ini kayaknya susah berat banget. Tapi aku akan tetap berusaha. Beribadah, berusaha agar sampai kepada Allah. Tapi aku juga kepada Allah. Jadikan aku menjadi orang yang sampai kepada Allah. Menjadi kekasih-kasihmu dengan jatuh. Jangan kau ambil tanpa ada usaha-usaha dari kami. Ini jadi semuanya diminta oleh Imam Ibn As-Sakandari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang ahli guru, yang senantiasa berusaha untuk beribadah, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, menjauhkan kita dari kehinaan, hingga sampai kita menjadi hamba yang dipilih kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih kita. Biarpun tak usaha-usaha kita akan semoga usaha-usaha kita di saat kita tidak usaha pun dipilih oleh Allah. Artinya kita tetap memilih, minta kepada Allah, semoga Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita menjadi kekasih-kekasihnya, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus di dunia hingga kelak di surga. Kemudian juga ada di munajat sebelumnya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang hikmah sebelumnya, munajat sebelumnya, Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Penjagaan hati-hati. Masalahnya ini penjagaannya. Penjagaan itu penting sekali. Kalau orang sedang tidak dijaga oleh Allah, begitu mudahnya dia berlaku penghinaan.
biarpun di dalam masjid dia berapa berkemaksiatan. Kalau sudah tidak jaga oleh Allah. Tapi kalau orang sudah dijaga oleh Allah, biarpun dia hidup di tengah kubang kehinaan, dia selamat. Makanya jangan ragu untuk minta perlindungan dari Allah. Lindungi kami Allah dari kehinaan-kehinaan. Jangan ngentengkan. Ada orang di lingkungan kebaikan, kebobolan dia melakukan kehinaan. Tampaknya dia ada ibadah, keluar masjid atau mungkin ke tempat yang mulia. Tapi kalau sudah Allah hindarkan, dia tidak bisa menjaga diri. Begitu mudah dia melakukan kehinaan. Tapi kalau sudah orang dijaga oleh Allah, biarpun di kiri kanannya adalah segala kehinaan, maka dia tidak akan kepleset di dalam kehinaan tersebut. Dan semoga Allah menjaga kita dengan penjagaannya yang sangat spesial untuk kita, sehingga kita terjauhkan dari kehinaan. Dunia yang selama ini kita berkecimpung di dalamnya tidak akan mempengaruhi langkah-langkah kita hingga kita tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.